pos lintas batas gitu ya. Pos lintas batas itu yang memang berbatasan darat secara langsung. Kalau di Kepri itu pos lintas batasnya itu di wilayah laut. Oke, assalamualaikum sobat Visip semuanya. Kembali lagi nih bersama kami berdua di podcast Visip Umrah Official. Saya Dr. Eki Darmawan, Esos MIP, dan bersama Pak. Saya Ardi Putra, SIP MIP. Nah, kami berdua kembali lagi di sini ingin membahas tentang penelitian yang baru saja dikerjakan oleh Pak Ardi nih. Pak Ardi tahun ini baru menyelesaikan penelitian tentang perbatasan. Kira-kira gambaran umum penelitiannya tuh seperti apa tuh Pak Ardi? Oke, baik. Terima kasih Pak Eki. Jadi berjumpa lagi ya sama kami dan Pak Eki, karena memang kami sama-sama kepakaran ya Pak ya, sama-sama di bidang perbatasan. Pak Eki lebih ke maritiman Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Eki atas kesempatannya. Mungkin sedikit ya teman-teman Visip bercerita terkait penelitian. Jadi memang di tahun 2024 ini kami melakukan penelitian itu terkait perbatasan, di mana temanya itu tentang komparasi pengelolaan perbatasan yang ada di Kepulauan Riau dan di Kalimantan Barat. Jadi dari dua provinsi itu kita sudah bisa bayangkan nih, kalau di Kepri ya Pak Eki ya, itu di lautnya. Nah, kalau yang di Kalimantan Barat itu lebih perbatasan daratnya. Oke, Gitu, jadi Pak Eki. ada dua provinsi nih yang dibandingkan ya, karena penelitiannya komparasi. Ada dua provinsi besar yang memang letak geografis strategisnya tuh di kawasan perbatasan. Nah, kira-kira hasil dari penelitian Pak Ardi ini, temuan-temuan risetnya tuh apa ya Pak Ardi ya, yang membedakan antara provinsi Kepri kemudian yang di Kalimantan? Ini khususnya Kalimantan mana nih Pak Ardi? Ini khusus Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Oke, baik. Mungkin cerita sedikit terkait kedua provinsi tersebut. Kalau untuk di Kepri tadi sudah saya sampaikan di awal, itu terkait wilayah kepulauan dan Kalimantan Barat. Terkait pengelolaan, pasti Pak Eki kan di kepakaran perbatasan nih, pasti pengembangannya pasti akan jauh berbeda ya Pak ya. Pengembangannya berbeda antar Kepri dengan Kalimantan Barat. Itu kalau kita lihat dari segi pembangunan saja gitu Pak Eki ya, dari segi infrastruktur pasti sangat jauh dia berbeda, apalagi dengan letak geografis. Kepri dengan wilayah kepulauan ini memiliki banyak pulau gitu kan, dengan geografis yang perbatasan laut yang kita harus ke pulau-pulau itu kan sangat jauh nih. Memang begitu juga dengan Kalimantan Barat, di mana perbatasannya darat, walaupun dia darat, tetapi secara umumnya kan harus infrastrukturnya kan harus menuju perbatasan itu kan lebih berat ya Pak ya, lebih berat. Sehingga kalau kita lihat di situ ada pos lintas batas gitu ya. Pos lintas batas itu yang memang berbatasan darat secara langsung. Kalau di Kepri itu pos lintas batasnya itu di wilayah laut. Nah, jadi dari hasil penelitian itu kami mengambil ada beberapa data yang dipakai ya Pak Eki ya. Ada data sekunder dan data sekunder ya, data sekunder. Di situ kami mengambil data tentang perbatasan secara khusus, dan kami mengambil data terkait pengembangan Provinsi Kepri dan pengembangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana induk pengelolaan perbatasan begitu. Dan data-data sekundernya mungkin dari data-data Rensra, ada dari data RPJMD, begitu Pak Eki.
Oh, berarti dibongkar habis ya, ditelaah habis RPJMD yang ada di Kalimantan Barat dan yang ada di Provinsi Kepri. Iya. Nah, kira-kira arah pengembangan infrastruktur yang ada di Kepri dan di Kalimantan Barat tadi seperti apa Pak Ardi? Kalau di Kepri ini kan metode pembangunan yang mengarah ke perbatasan itu kan, kalau bicara Kalimantan Barat kita bisa bangun pos lintas batas. Nah, kalau di laut ini gimana yang diarahkan? Oke, kalau di Kepri itu dia lebih kepada pengembangan potensi dari kawasan perbatasan, di mana di potensi ini kan kita bisa lihat Pak ya, ada sumber daya alam gitu yang ada di wilayah Kepri. Kalau di Kalimantan Barat tadi itu lebih kepada infrastruktur dari pengelolaan perbatasan gitu Pak Eki. Berarti di Kepulauan Riau ini infrastruktur yang dikembangkan atau pembangunan yang diarahkan lebih ke arah pengembangan manusia untuk meningkatkan potensi daerahnya ya. Iya, lebih ke arah tentunya kalau Kepri, kita bicara Kepri, potensi daerahnya itu ke lautan, ke kemaritiman ya Pak Ardi ya. Iya, betul Pak Eki. Jadi memang kalau kita lihat dari program-program dalam rencana induk itu memang program yang dibuat oleh pemerintah itu bantuan-bantuannya Pak Eki ya, itu lebih kepada salah satu contohnya itu benih ikan, nanti bantuan alat tangkap nelayan dan yang lain. Kalau di Kalimantan Barat itu terkait infrastruktur jalan gitu Pak Eki. Oke Pak Ardi, jadi arah pembangunannya itu yang ditetapkan dalam program-program di rencana induk pembangunan perbatasan di pusat itu lebih mengarah ke, kalau Kepri potensi tadi ya, kalau Kalimantan ke infrastruktur di daratnya tentunya. Nah, untuk Kepri sendiri atau di Kalimantan juga boleh, cara pemerintah daerah provinsinya untuk menjemput bola lah kalau kita baik, betul. Bahasa sederhananya menjemput bola, program-program tersebut itu diletakkan di mana, kemudian cara mengeksekusi supaya daerah ini terbuka dan tahu untuk mendapatkan program itu seperti apa tuh Pak Ardi? Oke, baik Pak Eki. Jadi kita berbicara perbatasan ini mungkin di 2010 Pak Eki ya, dibentuk itu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, itu dibentuk berdasarkan Perpres ya, Perpres. Nah, jadi memang di Perpres itu Pak Eki memang sudah dijelaskan bahwasanya BNPP ini itu nasional, ada BNPP daerah, ada di provinsi dan kabupaten kota Pak Eki. Sehingga dari provinsi dan kabupaten kota itu sebagai sifatnya koordinasi nih, koordinasi ke kabupaten kota, koordinasi ke provinsi maupun ke nasional. Nah, mungkin dari sisi yang tadi Pak Eki bilang jemput bola, maka itu tadi pada sistem koordinasinya, gitu kan, makin cepat dia daerah ini makin cepat tanggap ya terkait perbatasan, maka dia lebih banyak nih kegiatan-kegiatan yang memang bisa dipakai. Dan terkait kegiatan-kegiatan yang perbatasan ini, itu kan bukan BNPP ini, dia bukan ada anggaran ya Pak ya, maka dia bekerja sama dengan instansi kementerian terkait begitu. Maka dia ada Sekretaris Jenderal BNPP, ada lembaga atau kementerian yang memang bekerja sama dengan perbatasan. Contoh kita berbicara tentang misalkan tentang pendidikan, maka bantuan pendidikan untuk masyarakat yang ada di perbatasan itu langsung dari Kementerian Pendidikan, nanti dioper misalkan di Dinas Pendidikan sampai di tingkat kabupaten kota gitu Pak. Jadi sistemnya koordinasi begitu. Oh, jadi tinggal berkoordinasi sampai ke pemerintah pusat dan tergantung programnya apa ya, dicantolkan di kementerian mana gitu ya. Biasanya di rencana induk itu sudah disebutkan di tahun 2003 ini pengembangan programnya di mana, bantuannya di mana begitu. Jadi per tahun dicantolkan di kementerian mana sudah disebutkan? Sudah disebutkan Pak Eki di rencana induk itu. Terakhir kapan rencana induk tuh Pak Ardi? Di 2024 pelaksanaannya. Tahun ini ada ya, tahun ini penyusunan untuk di tahun 2025 sampai 2029 rencana induk begitu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Ardi terkait temuan-temuan yang spesifik khusus
Mungkin juga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau ya, karena kita salah satu objek risetnya Pak Ardi kan. Oke, terima kasih Pak Eki. Mungkin memang kita berbicara perbatasan ini kan memang menjadi belum menjadi isu yang menarik mungkin Pak ya. Belum menjadi isu yang menarik, maka apalagi kita di wilayah perbatasan ini, wilayah Kepri ini dengan wilayah yang luas gitu ya, lautnya yang luas, perbatasan yang luas, sehingga apa, dalam wilayah kepulauan memang dalam proses ini bicara keamanan saja, bicara keamanan itu memang sulit ya Pak Eki ya, dengan wilayah yang banyak tersebut, sehingga memang perlu peran dari pemerintah daerah gitu ya, baik itu untuk keamanan, untuk kesejahteraan maupun faktor lingkungan. Karena sesuai juga dengan pendekatan yang telah dibuat oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Mungkin itu saja Pak Eki sedikit dari saya. Oke, itu dia teman-teman, sedikit cerita tentang penelitian dari Pak Ardi Putra berkaitan dengan perbatasan. Nah, tadi juga disampaikan pendekatan perbatasan itu ada pendekatan lingkungan, kemudian pendekatan kesejahteraan, kemudian satu lagi apa Pak Ardi? Keamanan. Pendekatan keamanan. Nah, mungkin dari hasil risetnya Pak Ardi ini untuk riset-riset selanjutnya yang bisa ditindaklanjuti dari aspek kesejahteraan bisa, dari aspek lingkungan bisa, kemudian dari aspek keamanan yang sangat kita butuhkan karena untuk menjaga keamanan di wilayah laut ini sangat sulit. Kompleks, ya. Laut kita cukup luas, complicated ya. Baik, sekian teman-teman dari kami. Saya akhiri, saya Eki Darmawan dan saya Ardi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.